agar ulun bisa menyampaikan argumentasi kenapa RUU Cipta Kerja ini kami sahkan di DPR RI. Karena ulun pikir tidak ada yang lebih absah untuk menjelaskan ini selain kami anggota DPR. Aksi yang dilakukan hari ini itu sebetulnya tertujukan kepada kami anggota DPR. Tapi ulun jujur, ulun sudah nunggu lebih dari 45 menit, masa ini tidak mengizinkan ulun untuk bicara. Jadi dari sisi etikat baik kami sebagai anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Selatan, kami sudah melakukan etikat baik itu. Niat baik itu. Tapi adinda-adinda sekalian para mahasiswa ini tidak berkenan memberikan kami kesempatan. Bagi ulun, ini penting diketahui oleh masyarakat Kalimantan Selatan bahwa kami sudah membuka diri. Ini masa reses, ulun sudah berada di Kalsel dan ulun siap untuk berdiskusi dan menyampaikan apa itu persoalan RUU Cipta Kerja. Termasuk kenapa RUU ini harus kami sahkan. Bahwa ada pasal maupun ayat yang menjadi kritik baik oleh masyarakat maupun mahasiswa terkait dengan RUU Cipta Kerja ini, mari sampaikan dan mari kita kaji secara intelektual dengan cara dialogis yang benar dan baik. Dan ulun sebagai anggota DPR RI Dapil Kalsel akan siap memperjuangkan revisi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Biarlah rancangan undang-undang ini disahkan dulu karena memang sudah kami paripurnakan. Sekarang bolanya ada di Presiden. Setelah itu kemudian berbagai macam revisi siap kita kemudian lakukan kembali. Ini DPR membuka diri terkait dengan itu dan merevisi satu undang-undang itu bukan sesuatu yang haram. Sesuatu yang memungkinkan dalam proses legislasi nasional. Tadi sudah menyampaikan ke masyarakat, kawan-kawan ini kan untuk mereka. Sudah, tapi belum diizinkan. Katanya ini panggungnya mahasiswa. Alasan mereka apa tidak? Ya begitu aja, karena ini panggungnya mahasiswa. Jadi menurut ulun ini sudah beda dengan aksi pertama. Aksi pertama menginginkan ada dialektika dengan DPR RI. Kala itu DPR RI tidak ada, karena memang kami belum reses pada saat itu. Nah sekarang ulun datang ke sini tanpa diundang. Ulun ingin membuka diri, dialog dengan teman-teman, tapi ulun nggak dikasih. Jadi ini aja yang mungkin biar dipahami oleh semua pihak yang ada di sini bahwa kita tidak menutup diri. Tapi justru aksi pada hari ini mari kita kontrol bersama agar aksi ini justru bukan menjadi panggung tanpa pesan. Panggung yang cuman dibikin hanya untuk gagah-gagahan. Nah ini kemudian mencederai persoalan rakyat juga itu. Dan kira gitu ya. Makasih. Pak, sedikit Pak, kalau revisi memungkinkan dengan waktu yang sesingkat itu? Bukan, undang-undang ini kan disahkan. Jadi pilihannya cuma dua. Judicial review pada satu pihak ke Mahkamah Konstitusi, atau kalau mau lewat kami lagi, kami membuka diri untuk revisi. Tetapi tolong baca dulu undang-undangnya. Ini kan undang-undangnya belum dinomorin, ya kan? Belum dicantumin di lembaran negara. Artinya peluang revisi masih bisa? Ya dong, kita ini nggak mungkin mau melawan rakyat. Tapi tolong rakyat baca dulu undang-undangnya. Pahami dulu ya. Lah iya kan belum ditandatangani Presiden, Bos. Belum dicantumin di lembaran negara. Jadi gini, proses pembuatan RUU itu setelah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, ya kan, kemudian diparipurnakan di DPR, dikirim ke Presiden. Presiden menandatangani, dibuat di lembaran negara, baru ada nomornya, Undang-Undang nomor sekian tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini proses itu belum. Setelah itu dilakukan, maka pilihannya dua. Satu judicial review, atau kita revisi kembali melalui pemerintah dan DPR. Saya kira Presiden sudah menegaskan itu kok. Diminta kepada semua provinsi di Indonesia untuk menginventarisir masalah yang mana pasal dan ayat yang bermasalah. Tetapi basis kita intelektual. Jangan asal ngomong bahwa RUU ini harus ditolak. Bos, dengan RUU ini bos, 79 undang-undang dan 2.000 sekian ayat dan pasal yang membahayakan dan mengganggu investasi, itu kita rombak. Dulu nelayan harus ngurus 10 perizinan, sekarang tinggal 1 perizinan. Di Kalimantan Selatan kita mau bikin PLTU saja susah, karena investor nggak ada yang mau masuk karena berbelit-belitnya birokrasi. Kita pangkas persoalan itu. Tapi benar nggak kewenangan ada alih pusat dengan yang baru ini? Oh ya, sentralisasi untuk hal-hal yang memang selama lebih dari 20 tahun ternyata tidak efektif di daerah, diambil alih oleh pusat. Contoh pertambangan. Provinsi kabupaten seenaknya mengeluarkan IUP di atas tanah hutan.
Misalnya, masa yang begini mau kita terusin? Sementara untuk wilayah urusan kehutanan dan pertanahan itu milik pusat. Biar terjadi sinkronisasi, ditarik. Tetapi provinsi kabupaten masih punya kewenangan nggak? Masih. Izin prinsip di kabupaten, izin lokasi di kabupaten, izin AMDAL di kabupaten, rekomendasi dari gubernur. Tapi kewenangannya itu sesuai dengan proporsi masing-masing. Jadi saran ulun, mari kita baca RUU yang baik-baik, kita berdebat berbasis intelektual, dan ulun siap mewakili 11 anggota DPR RI yang lain untuk mari kita berdebat secara intelektual. Saya pikir DPR RI meminta salinan RUU, mereka rapat tapi itu yang excuse. Jadi sebelum dikasih nomor, mestinya nggak usah dikasih. kalau yang draft yang berbagai versi itu gimana? Ya itu kan draft di pembahasan balik, berubah-ubah di balik karena sekarang teknologi digital terlalu mudah. Ada kadang anggota balik baru bahas share, dikirim kemana-mana. Nanti bahas lagi besok di share lagi gitu. Jadi itu persoalan menurut ulun, persoalan miss dalam konteks nge-share aja. Tapi bahwa itu sudah fix, sudah, dan sekarang bolanya ada di tangan presiden, presiden tanda tangan dan dikasih nomor. Jadi tidak ada revisi soal tangan presiden? Ya nggak boleh dong, nggak boleh. Tapi kan disebut katanya